Ada file tak mau ditampilkan, Bu Nurbia? Iya, ada Pak, ada. Bisa dibuka dulu filenya. Sudah terbuka filenya? Ya sudah Pak. Iya. Ya sudah. Kita recordnya. Ya, mungkin sudah bisa dimulai, Pak Di. Bu, silakan Bu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita tiba lagi hari ini pada pelaksanaan ujian komprehensif atas nama Ibu Nurbia. Untuk mengefisienkan waktu, kami persilakan kepada Ibu untuk menampilkan proses pembelajarannya hari ini. Silakan Ibu. Ya Bu, makasih. Jadi saya mulai Bu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita kembali belajar IPS. Namun sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, selesai. Hari ini hadir semua ya. Ya, alhamdulillah kalau hadir semua. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ada yang bisa bantu Ibu mengingatkan pelajaran yang minggu lalu? Ya, pelajaran minggu lalu itu adalah pengaruh kehidupan sosial di masyarakat. Salah satunya adalah pengaruh kehidupan tradisional. Pengaruh kehidupan tradisional ini adalah merupakan penghambat kehidupan sosial di masyarakat. Sementara sekarang kita hidup di era abad modern. Dengan adanya pengaruh globalisasi, kita hidup di abad modern. Jadi materi kita hari ini adalah upaya menghadapi globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, melalui pengamatan video peserta didik dapat mengidentifikasi dampak globalisasi. Kedua, melalui pengamatan gambar peserta didik dapat menganalisis upaya menghadapi globalisasi. Tiga, menyajikan hasil analisis perubahan kehidupan sosial budaya dalam arus globalisasi untuk memperkokoh kebangsaan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun penilaian yang Ibu akan lakukan adalah penilaian pengetahuan, penilaian sikap. Penilaian sikapnya itu adalah sikap keaktifan dan sikap kerjasama. Ya, itu penilaian yang Ibu akan lakukan hari ini. Jadi selanjutnya kegiatan kita itu adalah mengamati video. Jadi silahkan mengamati video yang Ibu berikan melalui link. Jadi linknya bisa dilihat di grup WA masing-masing. Ada link di situ yang Ibu berikan di grup WA-nya. Jadi silahkan mengamati videonya melalui link.
Baik, setelah mengamati video, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Setelah mengamati video yang diberikan oleh Ibu melalui, ada pertanyaan sampai di sini? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang silahkan berdiskusi dalam kelompok, kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silahkan berdiskusi melalui kelompoknya masing-masing. Ya silahkan didiskusikan tentang upaya, tentang dampak globalisasi, dampak negatif dan dampak positifnya. Ya, silahkan didiskusikan. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang selanjutnya adalah mengamati gambar. Silahkan mengamati gambar yang Ibu tampilkan. Ya, silahkan diamati gambarnya yang Ibu tampilkan melalui slide. Ya, itu gambar yang Ibu tampilkan. Silahkan diamati untuk mengidentifikasi dampak upaya menghadapi globalisasi. Ya, silahkan diamati gambarnya untuk mengidentifikasi upaya menghadapi globalisasi. Ya baik, setelah mengamati gambar, ada pertanyaan sampai di sini anak-anak? Ada yang belum dimengerti, silahkan dipertanyakan. Ada pertanyaan sampai di sini setelah mengamati gambar yang Ibu tampilkan? Silahkan, ada pertanyaan? Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan, kegiatan kita selanjutnya adalah berdiskusi. Silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya tentang upaya menghadapi globalisasi setelah melihat gambar yang Ibu tampilkan. Dan sebagai bahan referensi bisa juga melihat buku paketnya, membaca buku paketnya untuk menjawab upaya menghadapi globalisasi. Jadi silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk mengetahui upaya menghadapi globalisasi. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit ya. Waktunya 10 menit Ibu berikan untuk berdiskusi. Baik, waktu berdiskusi sudah selesai. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Jadi saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Masing-masing kelompok dipersilahkan. Kalau bisa kelompok 1 dulu silahkan. Ya baik, kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Bagus sekali. Jawabannya sangat bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Dipersilahkan. Ya, silahkan kelompok lain menanggapi persentase dari hasil diskusi kelompok 1. Ya, baik. Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok lain. Kelompok 2 mungkin atau kelompok 3 dipersilahkan. Ya, baik. Waktu presentase sudah selesai. Semua jawaban bagus, alhamdulillah. Jadi sekarang baik, untuk lebih lengkapnya kita simpulkan bersama. Mari kita menyimpulkan bersama hasil diskusi kita hari ini atau hasil pelajaran kita hari ini. Silakan, ada yang bisa simpulkan? Ya, baik Ibu yang menyimpulkan ya. Jadi dampak positif globalisasi adalah tingkat kehidupan yang lebih baik. Terus kedua, kemajuan teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang memudahkan kehidupan manusia. 3, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya sikap mementingkan diri sendiri. Kemudian semakin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia melalui internet, media TV, dan media cetak. Terus ketiga, maraknya kehidupan penyelundupan barang masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya, kesimpulan untuk upaya menghadapi globalisasi adalah menyaring budaya-budaya asing masuk ke negara kita. Harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Kedua, mencintai atau membeli produk-produk di dalam negeri. 3, meningkatkan produksi dalam negeri agar dapat bersaing dengan negara-negara maju. 4, berusaha mengikuti perkembangan iptek. Ya, itu adalah kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini. Adapun tugas yang Ibu berikan adalah mengirim hasil diskusinya melalui Classroom atau grup WA untuk penilaian. Ya, jadi tugasnya itu dikirim melalui Classroom atau grup WA. Baik, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek dan ekonomi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nurbiah telah tampil membawakan materinya pada proses pembelajarannya. Mungkin Bapak M. Ihsan Said akan menguji terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Pak. Ya, silakan Ibu Nurbiah ditutup dulu share screen-nya Bu. Ditutup dulu. Iya Bu, iya. Ya, itu Ya, dulu Bu. silakan Pak. Terima kasih Ibu Hasriyanti yang telah memberi kesempatan dan telah memandu ujian komprehensif ini. Jelas suara saya Ibu Nurbiah? Iya, jelas Pak, jelas. Oke, terima kasih. Tadi Ibu sudah membawakan materi. Walaupun mungkin saya melihat cukup bagus, tapi ada beberapa yang ingin saya klarifikasi kembali ke Ibu. Iya Pak. Salah satu tujuan dari kegiatan pembelajaran itu adalah kita berusaha atau guru berusaha menimbulkan jiwa kreativitas dan menarik perhatian siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau materi yang Ibu sampaikan. Ya, Pak. Bisa Ibu sampaikan kepada saya di bagian mana kreativitas dan motivasi atau dorongan yang Ibu sampaikan ke siswa sehingga itu bisa menarik materi yang Ibu akan sampaikan itu menarik perhatian siswa untuk mengikuti. Motivasi siswa Pak. Halo, Ibu, bagaimana Ibu menumbuhkan kreativitas dan motivasi siswa untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu sampaikan? Ya, seperti itu tadi Pak, menampilkan videonya, kemudian anak-anak melihat dan mengamati video tersebut untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Mungkin ada kalimat yang bisa Ibu contohkan atau Ibu bisa berikan yang menumbuhkan motivasi belajar siswa untuk mau memahami lebih dalam tentang materi yang Ibu sampaikan. Kalimat motivasinya, ada Ibu bisa sampaikan ke kami? Ya, yaitu memotivasi siswa Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya. Jadi maksudnya disampaikan kepada anak-anak bagaimana supaya dalam pembelajaran ini dia bisa aktif belajar, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik, ya begitu Pak, ya disampaikan seperti itu. Yang berkaitan dengan materi pembahasan, ada Bu yang Ibu bisa sampaikan, motivasi untuk bisa mengetahui materi pembahasan yang Ibu ingin sampaikan ke siswa, motivasi siswa untuk bisa mau tahu materi hari ini. Gitu. Kalau yang tadi kan materi motivasi secara umum gitu ya, yang menunjukkan bahwa materi ini menarik atau memotivasi siswa untuk mau memahami apa yang Ibu akan sampaikan. Oh iya Pak. Saya menyampaikan stimulus atau menyampaikan materi yang sebelumnya yang terkait tentang materi yang akan saya sampaikan, Pak. Oke. Kemudian dalam pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru, ada 3 konten yang harus bisa dikombinasikan sehingga tujuan pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Ada technological content, ada pedagogi content, dan knowledge content. Ya. Nah, saya ingin mendapatkan jawaban dari Ibu, di mana dalam materi yang Ibu sampaikan yang berkaitan dengan technological content. Ya,
Sesuai dengan materi yang saya sampaikan, ya, termasuk itu Pak menyampaikan link. Linknya bisa anak-anak akses melalui link pembelajarannya, dia bisa mengakses pembelajarannya melalui link tersebut untuk mendapatkan informasi terkait materi yang saya sampaikan, Pak. Penggunaan link. Link itu kemana, Bu? Linknya kemana? YouTube atau ke mana? Atau ke bahan ajarnya atau kemana? Dari YouTube dikirim ke linknya ke grup WA-nya, Pak. Jadi dia bisa mengakses informasi di situ. Jadi bentuk technological konten yang Ibu gunakan adalah penggunaan media YouTube, penggunaan WA dengan jaringan online. Itu technological konten yang Ibu manfaatkan untuk mendukung pembelajaran yang Ibu ajarkan. Nah, kemudian terkait dengan pedagogi konten, bagaimana Ibu menyampaikan materi yang Ibu ingin sampaikan ke siswa? Ya, materinya tentang pedagogik, tentang. Ya, bagaimana penerapan pedagogik? Ya, konten. Saya dari penilaian sikapnya, Pak. Di dalam proses pembelajaran kita menilai sikap siswa. Ya, di situ ada semacam pedagogiknya di situ. Penilaian sikap dan pengetahuannya, Pak. Model pembelajaran apa yang Ibu gunakan dalam menyampaikan materi yang berkaitan dengan tadi konten materi yang Ibu sampaikan? Metode penyampaian Ibu dengan cara apa? Itu pedagogik knowledge-nya. Pedagogik kontennya ya, konten pedagogiknya. Oh iya, Pak. Kenapa? Karena saya melihat ya silakan Bu. Model yang saya pakai, Pak, adalah Discovery Learning. Model pembelajaran apa, Discovery Learning. Discovery, Pak. Apa itu model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Discovery Learning, Pak. Discovery Learning. Discovery Learning. Iya, Pak. Apa bisa Ibu jelaskan? Bisa Ibu jelaskan? Saya memakai Discovery Learning, Pak, karena di situ tujuan pembelajaran itu untuk memahami konsep. Memahami konsep, Pak. Konsep. Sampai menyimpulkan. Ya, Pak. Oke. Nah, kemudian di dalam pembelajaran itu diharapkan Ibu mampu bisa mengintegrasikan ada critical thinking, creative thinking, kemudian reflective thinking, dan decision making dalam pembelajaran. Bisa Ibu jelaskan di mana dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan bagian-bagian tadi, critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making? Ya, pembelajaran yang saya sampaikan tentang terkait dengan itu, Pak, ada pada diskusi. Jadi anak-anak berdiskusi, kemudian kelompok lain menanggapi, kemudian mempresentasekan. Jadi di situ, Pak. Bisa Ibu jelaskan artinya di dalam materi Ibu yang Ibu tunjukkan ke siswa yang berkaitan dengan kritikalnya. Artinya kan dalam diskusi itu kan Ibu melihat kira-kira ada materi di situ yang menunjukkan bahwa tergambar ada critical thinking yang disampaikan atau dilakukan oleh siswa Ibu. Termasuk creative thinking, kemudian decision making. Ya, pada saat berdiskusi tentang materi, Pak. Dia mendiskusikan materi pertama tentang dampak globalisasi dan bisa mengumpulkan datanya, kemudian menyampaikan melalui presentase. Itu, Pak. Nah, kemudian yang berkaitan dengan cara pembelajaran atau cara berpikir tinggi atau tingkat tinggi untuk siswa di bagian mana, Bu? Ibu bisa tunjukkan dalam bahan atau pembelajaran yang Ibu lakukan. Iya, Pak. Melalui menayangkan video, Pak. Jadi di situ anak-anak setelah melihat video tersebut
dia bisa berpikir bahwa seperti ini materi yang akan kita sampaikan, maksudnya yang akan kita capai. Kemudian biasanya kalau tentang HOTS itu dilihat dari pembuatan soalnya Pak, instrumen soal yang kita buat. Oke, terakhir Bu ya, tolong tunjukkan kepada saya bentuk kreativitas yang Ibu lakukan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan buat siswa. Ya, itu Pak, berdiskusi, melakukan diskusi kelompok dan bekerja sama dengan temannya, kemudian melakukan presentase dan kelompok lain menanggapinya. Pada saat proses itu berlangsung, Ibu melakukan apa? Pendampingan Pak, mendampingi siswa yang melakukan diskusi, apa kendala yang dihadapi dalam untuk mencapai pembelajaran tersebut, mendampingi siswa untuk memecahkan masalah tersebut. Oke, saya rasa cukup dari saya, Ibu. Silakan dilanjutkan, Ibu Harsianti. Baik Pak, terima Silakan, Bu, kasih lanjut. terima kasih kepada Bapak M. Ihsan Said Ahmad. Ibu, saya ingin bertanya dulu. Ibu selama mengajar apakah menggunakan media yang sama atau menggunakan media yang berbeda-beda? Dalam mengajar, Bu? Iya. Ya, dalam mengajar biasanya saya menggunakan media yang sesuai dengan perangkat pembelajaran yang saya rencanakan, Bu. Iya, artinya berbeda-beda. Iya, Bu. Di mana saja yang bisa anak-anak bisa mendapatkan informasi yang lebih gampang. Bisa Ibu sebutkan media apa saja yang Ibu katakan berbeda itu? Ya, seperti Bu, medianya yang pertama saya berikan tayangan video melalui link, kemudian yang kedua saya menyampaikan melalui saya menayangkan gambar melalui slide. Melalui PowerPoint. Ya, kemudian yang kedua. Berarti PowerPoint. Ya Pak, ya Bu. Terus? Kemudian yang kedua saya memberikan buku paket untuk sebagai referensi untuk pembelajaran. Berarti ada 3. Yang pertama itu media berupa link, yang kedua PowerPoint, yang ketiga buku. Seperti itu Bu ya? Iya Bu. Nah, menurut Ibu media yang mana yang Ibu merasa paling efektif Ibu gunakan dalam menghadapi karakter siswa Ibu yang berbeda-beda? Yang mana yang Ibu paling merasa nyaman dan simple atau praktis? Kalau saya Bu, ya kalau pembelajaran daring itu yang saya cocok gunakan itu Bu link. Karena kalau melalui PowerPoint biasa anak-anak tidak aktif untuk melihat PowerPoint pada saat ditampilkan. Kemudian kalau melalui link dia kapan saja bisa mengakses Bu untuk menjawab apa yang kita berikan sesuai dengan pembelajaran yang kita berikan. Ya, jadi Ibu sudah bisa buat link sendiri? Iya Bu, saya cari misalnya materinya apa, saya cari YouTube, kemudian saya cari linknya apa, baru saya simpan Bu untuk saya berikan anak-anak sebagai bahan pembelajaran. Kalau memang itu. Artinya Ibu men-share link dari pembelajaran yang ada di YouTube. Artinya bukan milik Ibu sendiri ya? Sudah milik Bu, karena maksudnya sudah di-download, kemudian diketahui bahwa pembelajaran itu sesuai dengan materi yang saya sampaikan, baru saya berikan sama anak-anak. Iya, artinya begini, bukan punyanya Ibu, artinya Ibu bukan buat sendiri ya, artinya punya orang yang sudah jadi di YouTube, Ibu ambil. Iya Pak. Ya, artinya akan lebih bagus jika Ibu misalnya minta tolong kepada teman sejawat untuk dibuatkan link sendiri. Jadi tugas-tugas siswa Ibu atau tugas-tugas dari siswa sebelumnya bisa Ibu langsung
masukkan ke link ibu. Jadi ibu tidak mengambil lagi materi-materi di linknya orang, ibu buat sendiri dan ibu menginput sendiri materi-materi yang ada di dalam. Sehingga nanti anak-anak tidak terfokus untuk mencari kemana-mana. Jadi ibu bisa membuat ruang tersendiri untuk link-link materinya ibu atas nama ibu sendiri. Jadi sisa ibu mengarahkan siswa ibu untuk mengarah ke sana. Nah, itu akan lebih bagus untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan teknologi ibu dalam mengajar, seperti tadi yang diarahkan oleh Pak Ihsan, agar bahwa kita sebagai guru harus update terhadap teknologi yang ada sekarang, apalagi kita sekarang mengajar dalam kondisi yang daring. Ibu seperti itu ya. Kalau bisa akan lebih bagus lagi. Ibu membuat link sendiri untuk ibu masukkan semua materi-materi yang akan ibu sampaikan. Seperti itu Bu ya. Ya Bu, makasih sarannya. Pada RPP yang ibu tuliskan ini saya melihat ada istilah ice breaking. Apa sebenarnya yang ibu maksudkan dengan ice breaking ini? Ice breaking itu Bu biasanya dilakukan sebelum pembelajaran atau di dalam proses pembelajaran. Karena untuk sebagai penyemangat siswa untuk mengikuti pembelajaran pada hari itu, misalnya menggoyang-goyangkan tangan dulu sebelum belajar, ataukah menyanyikan lagu nasionalis, itu maksudnya di situ Bu, ice breaking. Seperti itu Bu. Berarti sama kalau dalam olahraga sama halnya dengan pemanasan Bu ya? Ya, maksudnya supaya anak semangat untuk mengikuti pelajaran, kita ice breaking dulu, goyang-goyangkan tangan dulu, Bu. Ya, lalu kalau ice breaking yang berhubungan dengan materinya yang akan Ibu sampaikan, kira-kira apa yang Ibu katakan? Artinya saya menyambung pertanyaan dari Pak Ihsan tadi, apa yang Ibu katakan? Apa yang bisa Ibu sampaikan ke siswa agar bisa menarik fokus dan perhatian siswa untuk siap-siap menerima pelajaran hari ini. Mungkin bisa Ibu praktekkan kepada kita-kita. Ya, misalnya apa yang Ibu katakan? Untuk penyemangat siswa, Bu. Iya. Saya cuma menyampaikan hari ini anak-anakku sekalian lebih serius belajar dan untuk pembelajaran supaya proses pembelajaran lebih baik. Seperti itu Bu. Itu saja. Sampaikan. Iya. Ya. Apa Ibu yakin dengan kalimat seperti itu anak-anak sudah akan fokus atau lebih semangat untuk siap-siap mengikuti pelajarannya Ibu? Ibu yakin? Iya. Insya Allah Bu. Ya. Saya ya. Artinya kayaknya yang semangat ini gurunya ya. Gurunya kayaknya yang terpacu semangatnya, siswanya belum tentu. Ya. Ya, jadi Ibu begini, mungkin Ibu bisa menarik perhatian mereka dengan mencoba keluar dari lingkaran. Artinya istilah keluar dari lingkaran di sini, kita keluar dulu dari ranah rangkaian RPP Ibu. Ya, kita keluar dulu dari lingkaran RPP itu, Ibu keluar untuk menarik perhatian siswa secara mandiri. Ya, boleh dengan cara berjalan, artinya ini kan daring ya. Ya, artinya proses berjalan tidak bisa kita lakukan. Mungkin Ibu bisa memberi bayangan-bayangan ketika kita akan mempelajari materi ini, apa yang akan kita peroleh ketika kita nanti belajar ini, atau Ibu akan memberi reward apa nanti ketika para siswa bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Misalnya, anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang negara Amerika. Siapa yang pernah ke Amerika atau apakah ada di antara kalian yang mau ke Amerika suatu saat nanti? Nah, itu merupakan salah satu kalimat menarik perhatian. Nah, ketika pertanyaan itu dilontarkan, otomatis perhatian mereka sedikit terganggu, sedikit terusik untuk melihat ke Ibu. Nah, oh iya, saya akan suatu waktu nanti akan ke Amerika. Otomatis mereka akan
menjawab, iya Bu, saya mau ke Amerika. Saya sangat ingin nanti suatu waktu bisa ke Amerika. Nah, lalu Ibu sampaikan, ya baik, kalau nanti anak-anak suatu waktu nanti bercita-cita ke Amerika, kalau begitu kita pelajari dulu ya tentang Amerika, kita akan melihat karakteristiknya, sosial budayanya, dan bagaimana. Supaya nanti kalau kalian ke Amerika tidak pusing lagi. Nah, itu kan merupakan bentuk candaan atau taktik belajar untuk menarik perhatian. Meskipun hanya sedikit ya, tapi setidaknya memecah fokus mereka untuk melihat ke kita. Nah, jadi tidak apa-apa ada istilah kita keluar dari lingkaran untuk mencoba menarik fokus siswa ke kita. Mungkin seperti itu Bu ya, atau mungkin ada cara-cara lain yang mungkin Ibu pernah lakukan. Saya kira Ibu pernah melakukan seperti itu. Tapi Bu. mungkin dalam hal cuma karena sekarang lupa. Iya, apalagi kita kan berada dalam kondisi belajar yang daring ya, jadi mungkin hal-hal seperti itu sulit kita lakukan. Iya, cuma memotivasi. Yang kedua, ya. Kenapa Bu? Saya cuma memotivasi siswa untuk belajar, untuk mengikuti pelajaran karena melalui daring, Bu. Iya, tidak apa-apa. Karena biasanya daringnya ini siswa enggak banyak hadir, Bu. Kalau misalnya kita memulai pelajaran, siswanya biasa masih ada yang tidur, Bu. Jadi enggak terlalu banyak penyampaian, cuma melalui grup WA saja. Oh iya, tidak apa-apa. Artinya ini merupakan PR buat Ibu, apalagi kita dihadapkan dalam kondisi yang daring, artinya PR buat Ibu untuk bagaimana bisa menciptakan suasana belajar yang kreatif. Nah, ada lagi satu yang ingin saya koreksi dari RPP Ibu. Tadi saya melihat bentuk PowerPoint-nya itu memberikan contoh-contoh yang sifatnya sangat global ya. Meskipun memang materi yang diberikan adalah perubahan sosial budaya dan globalisasi, tapi mungkin bisa Ibu memberikan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Artinya lebih spesifik itu Ibu tampilkan saja peristiwa, kasus, atau gambar yang ada di sekitar kita, sekitar Ibu, sekitar siswa kita, agar mereka betul-betul memahami yang dikatakan globalisasi. Nah, kata globalisasi ini kalau kita tidak memberikan konsep sederhana kepada siswa, mereka tidak akan paham, Ibu. Jadi kalau konsep globalisasi tidak kita kaitkan dengan contoh-contoh konkret yang ada di sekitar kita, itu mungkin akan menjadi salah satu hambatan kita ke arah tujuan pembelajaran. Jadi itu saja koreksinya untuk PowerPoint Ibu. Mungkin tidak usah ditampilkan gambar-gambar yang sangat kehidupan sehari-hari kita. Cari saja foto-foto atau video-video kasus, atau mungkin kasus Ibu cerita slide PowerPoint yang terkait dengan perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ya, Bu. Seperti itu Bu ya. Ya Bu, makasih Bu. Ya, dengan tujuan saya agar mereka paham lebih cepat. Nah, oh ini ya contohnya globalisasi, gambarnya, kasusnya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu kita memberikan contoh yang terlalu luas. Ya, Bu. Saya kira kalau saya melihat rangkaian yang Ibu tampilkan dengan yang ada di RPP cukup sesuai. Mulai dari pendahuluan, persepsi sampai penutup, semua Ibu laksanakan secara terangkai yang ada di RPP. Jadi saya apresiasi Ibu, semua dilaksanakan dengan baik, tidak ada rangkaian yang tidak dilaksanakan dalam pembelajaran Ibu tadi, namun kontennya, artinya substansinya yang perlu kita perbaiki, seperti itu Bu ya. Ya Bu. Jadi, saya kira seperti itu koreksi dari saya. Mungkin masih ada tambahan Pak M. Ihsan Said? Cukup Bu, cukup. Cukup, ya. Makasih. Ya, seperti itu Bu ya. Iya, jadi mohon koreksi dan pertanyaan dari Pak M. Ihsan dari saya. Ibu catat baik-baik, Ibu perbaiki RPP-nya. Jika memang masih ada yang perlu diperbaiki, Ibu pahami yang dikatakan dengan kritikal dan creative thinking itu yang mana. Karena itu harus ada dalam unsur RPP. Saya kira dari kami
kami mengucapkan selamat kepada Ibu telah berada pada tahap ujian komprehensif. Kami doakan mudah-mudahan Ibu lulus sebagai seorang guru yang profesional dan harus menjadi seorang guru yang lebih produktif. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kita bertemu di ujian komprehensif ini. Mungkin kita tutup saja, Pak, ya. Ya, silakan Bu. Ya, selamat Nurbiah atas ujiannya hari ini. Kami doakan semoga lulus, Ibu, ya. Ibu Nurbiah posisinya di mana, Ya. Bu? Saya di Ya, di mana, Maros, Ibu? Pak. Saya di Maros. Oh, dekat sekali. Ya, Maros, dekat. saya di Ya. SMP Selamat Bu ya. Maros. Iya. Ya, selamat, Bu. Ya. Ya, Bu. Mudah-mudahan makasih banyak, Bu. Makasih banyak, Pak. ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Waalaikumsalam Nurbiah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu Nurbiah lift dari room ini. Silakan Ibu keluar. Makasih, Bu, ya.